Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Adaptasi Ikan pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air yang beranggotakan Faranita, Oktaviani Fitria, dan Hanifatul Fadilah. Yuk disimak baik-baik ya. Yang pertama ada ciri dan organ tubuh ikan. Tubuh ikan dilapisi oleh sisik yang berguna untuk pelindung dan pengatur suhu tubuh. Ikan memiliki sirip yang berbeda letak dan fungsinya. Contohnya sirip dorsal yang terletak di punggung dan berguna untuk menjaga keseimbangan. Ada juga sirip kaudal atau biasa disebut sirip ekor yang berguna untuk dorongan saat berenang. Ikan bernafas menggunakan insang yang menyaring oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Sistem pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Beberapa ikan juga memiliki gigi yang berguna untuk menghancurkan makanan. Sistem syaraf ikan terdiri dari otak, saraf tulang belakang, dan saraf tepi. Ikan juga memiliki sistem peredaran darah tertutup dan sederhana, yang berarti hanya ada satu siklus aliran darah, yaitu dari jantung, kemudian ke insang, ke tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Apa sih adaptasi ikan itu? Adaptasi adalah proses alami yang memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan tertentu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Adaptasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evolusi yang berlangsung dalam waktu lama. Adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi morfologis, yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau struktur fisik makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua, adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi organ atau proses metabolisme dalam tubuh. Dan yang terakhir ada adaptasi perilaku, yaitu penyesuaian tingkah laku atau kebiasaan makhluk hidup dalam merespons lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi terhadap adaptasi ikan. Ikan nila atau Oreochromis niloticus itu tuh seperti yang disebutkan dalam slide adalah jenis ikan Eurohalin, yaitu ikan yang mampu hidup di berbagai tingkat salinitas atau kadar garam di dalam air. Ikan ini tuh bisa hidup mencakup di air tawar, payau, hingga air laut, dan kemampuan ini membuat ikan nila menjadi salah satu spesies yang sangat adaptif terhadap lingkungan akuatik yang berubah-ubah. Mekanisme penting yang ditunjukkan ikan nila antara lain yaitu osmoregulasi. Dia itu dapat mengontrol pergerakan ion. Selanjutnya yaitu produksi lendir atau mukus, peningkatan gerakan operkulum, aktivitas ekor meningkat, yaitu terjadi sebagai respon terhadap perubahan salinitas yang dapat membantu ikan terhindar dari kondisi yang ekstrim. Faktor lainnya yaitu terhadap ikan lele yang bisa beradaptasi dengan pH yang tinggi atau rendah. Selanjutnya, perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi osmoregulasi jika salinitas suhu atau pH berubah. Selanjutnya yaitu adaptasi morfologis, yaitu adaptasi merupakan bentuk adaptasi struktural pada tubuh ikan yang membantu mereka bertahan hidup dan bereproduksi di habitatnya. Adaptasi ini bersifat evolusioner, yaitu terbentuk dari seleksi alam selama jutaan tahun dan mencerminkan interaksi ikan dengan tekanan lingkungan seperti arus, predator, ketersediaan oksigen,
serta kebutuhan untuk mencari makan. Dan contoh-contoh dari adaptasi morfologis yaitu yang satu itu bentuk tubuh torpedo, yaitu banyak ditemui pada ikan berenang cepat seperti ikan tuna dan makarel. Terus yang kedua, insang sebagai alat pernapasan di dalam air. Insang memungkinkan ikan menyerap oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada lingkungan dengan oksigen rendah, beberapa ikan memiliki adaptasi tambahan seperti insang lebih besar atau perilaku menyedot ke udara ke permukaan. Yang ketiga, sirip sebagai alat gerak dan keseimbangan, yaitu perbedaan bentuk-bentuk sirip ini menunjukkan adaptasi terhadap kecepatan renang, gaya hidup, yaitu berenang di dasar, kolom air, atau di permukaan. Yang keempat itu ada warna tubuh untuk kamuflase, yaitu membantu ikan berbaur dengan lingkungan sekitarnya untuk menghindari predator atau mengecoh mangsa. Adaptasi lingkungan dan morfologi ikan ini menunjukkan betapa dinamis dan fleksibelnya kehidupan akuatik dalam merespon tekanan di lingkungan, baik secara fisiologis maupun morfologis. Pada slide ini saya akan menjelaskan adaptasi fisiologis atau fungsi tubuh, penyesuaian fungsi organ atau sistem tubuh untuk menunjang kehidupan dalam kondisi tertentu. Ikan di air laut mengeluarkan urin pekat dan mengeluarkan garam melalui insangnya untuk menjaga keseimbangan osmotik di dalam tubuh ikan. Ikan air tawar seperti ikan mas menghasilkan urin encer untuk menghindari kelebihan air dalam tubuh, sehingga dimana urin yang terkandung dalam ikan itu encer akibat kandungan air yang semakin banyak dalam tubuh ikan. Nah, poin yang ketiga yaitu ikan seperti ikan lele memiliki organ labirin untuk bernafas di lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Yaitu adaptasi perilaku atau penyesuaian tingkah laku ikan untuk merespon tantangan lingkungan yang ada pada perairan, di mana biasanya terdapat predator atau ikan-ikan lain. Yang pertama ada contoh yaitu spesies ikan salmon dari laut ke sungai untuk bertelur. Ikan salmon ini salah satu ikan yang tahan terhadap salinitas tinggi ataupun rendah. Ikan salmon ini biasanya bertelur melakukan proses ruaya. Ikan selanjutnya yaitu seperti ikan badut. Ikan badut ini biasanya berlindung di antara tentakel anemon laut yang beracun untuk menghindari predator. Agar ikan badut ini mampu menjaga kestabilan tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu ikan predator berburu secara berkelompok atau di dalam biasanya kebanyakan predator ini munculnya di malam hari karena untuk memudahkan dan meningkatkan peluang untuk menangkap mangsa. Itu kesimpulan dari materi kami yaitu adalah kunci utama bagi ikan untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan perairan yang beragam. Setiap spesies ikan memiliki bentuk dan adaptasi yang khas, seperti pada jenis habitat, lingkungan, salinitas, dan kedalaman air, atau ketersediaan oksigen dan makanan, serta tekanan dari predator atau perubahan iklim cuaca yang tidak memungkinkan. Untuk memahami berbagai bentuk adaptasi ini, kita
dapat menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan, karena menjaga keseimbangan ekosistem perairan ini sangat penting bagi biota yang ada di dalam perairan dan mampu menjaga kesuburan biota yang ada di perairan, dan perairan masih bisa dibilang dan dikategorikan dengan baik karena suatu lingkungan yang masih bersih dan masih terjaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.